Hari ini bersama Dokter Iksan dan Dokter Aiman. Halo dokter-dokter. Halo Bang Halo. Radit. Saya udah berkali-kali sama Dokter Iksan. Nggak bosen ya? Nggak bosen. Nggak bosen. Kita buka dulu pakai pantun boleh nggak? Aduh. Kan kemarin abang nanya kan, katanya cakep. Kan biasa kalau habis pantun kan dibalas tuh cakep. Yang benar tuh yang gimana? Balasnya gimana maksudnya? Nah iya Ya. benar. Ternyata ada yang bilang di kolom komentar yang pertama tuh cakep, yang kedua tuh artinya. Artinya. Oke. Gitu. Oke, boleh. Jalan-jalan naik tronton. Artinya. Cakep. Oh iya maaf. Jalan-jalan naik tronton. Cakep. Jalannya ke pasar seni. Artinya. Kita kembali lagi penonton. Cakep. Kembali lagi di sini. Artinya. Cakep. Tepuk tangan buat saya dan kita semua. Yang ketiga nggak diapa-apain. Baris ketiga nggak direspon. Kan udah. Kan satu baris. Kan cakep artinya, terus cakep lagi. Abis itu cakep Kan lagi. udah. Kan cakep artinya. Terus langsung masuk ke biarin. Biarin aja. Biarin. Oke. Nggak usah ditangkepin. Nggak usah. Oke. Oh, keren loh Dokter Iksan berarti Sangat kreatif ya. dia meneliti komen-komen. Setuju betul. Dicek satu-satu ya San ya. Ini terus ya ini nanti next perbaikan nih buat gua. Benar. Karena setiap harinya dia memperbaiki dirinya. Betul. Memperbaiki Setiap diri. hari. Emang luar biasa. Arsenal ya. holic? No. Gunners. 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 Ya. Fansnya. Nah ini kalian berteman. Tapi Iya. saya ngelihat kok kalian bertiga biasanya. Satu lagi kemana? Nah itu pertanyaan yang pengen Anda tanyakan kan sesungguhnya Oh kan. ya, jadi sebelumnya pengen nanya, kalau Oke. dilihat dari wajahnya yang lebih tua siapa? Kalau menurut Bang Radit nih. Oke. Dilihat dari mukanya yang lebih tua Mukanya. siapa? Ah. Kan seumuran kan, kira-kira nih lebih tua siapa? Kok seumuran? Kira-kira lebih Jauh tua loh siapa bedanya. ya? Coba ya, bentar ya. Kayaknya Dokter Iksan. Dokter Isa. Karena- Alhamdulillah. Karena pembawaannya dewasa ya. dewasa Dewasa dia. banget. Dewasa. Udah mau botak lagi kan? waktu benar. Di Oh, IGD gitu. itu kan. Benar, minoxidil yes. Apa tuh minoxidil? Supaya nggak botak. Oke. Zat aktif. Jadi sebetulnya secara usia saya lebih tua 6 tahun dibanding Ihsan. Sebetulnya. Enggak sih, itu lebay sih Bang. Enggak 6 tahun ya ekspresinya. San. Oh iya, Anda udah lama jadi vampir atau? Alhamdulillah. Awet muda banget. Ya banyak perawatan ya alhamdulillah ya gitu. Enggak mungkin lah 6 tahun lebih. Mungkin dia tua. kan kebanyakan jaga IGD ya 36 jam di daerah gitu. Jadi mungkin stres kali. Nggak mungkin beda 6 tahun. Jadi setiap ketemu orang ini yang selalu saya tanyakan sebetulnya ini selalu kayak ditanyakan. tanyain lebih tua siapa gitu. Jujur, kalau aura-aura Dokter Iksan. Iya kan. Aura. Emang dia dewasa banget sih pembawaannya. Kalau Dokter Aiman tuh kayak inviting gitu. Oh gitu. Kayak, Saya apa? hah? Saya apa? Close the door. Enggak, dia lebih berwibawa. Betul. Kayak Om Deddy kan berwibawa. Oke. Emang kelihatan. Kalau dia tuh kayak hai gitu. Hai, Jadi saya nggak high gitu. hai juga. Bagus loh itu, lo berwibawa, dewasa ya Berwibawa, kan tuh. benar. Positif San. Tapi sebenarnya 6 tahun lebih tua itu 6 betul. tahun lebih tua betul. Dan udah spesialis dia. Oh, spesialis Mikrobiologi klinik klinik. namanya betul. Berarti dia ngafalin Bakteri, banyak betul, banget ya? banyak banget. Setebel Iya. apa tuh bukunya tuh bakteri Sebenarnya semua? sejujurnya nggak hafal semua sih gitu. Tapi Kok nggak hafal kan spesialis. yang namanya Waduh, manusia ya kaget juga tuh terbatas. tiba-tiba digituin. Diserang loh gue langsung. Enggak, tapi apa namanya kalau di kedokteran itu kan kita penyebab suatu penyakit ada kita sebut kausatif dan asosiatif kan. Misalkan kausatif ya penyebab pastinya, kalau asosiasi ada hubungannya aja. Oke. Nah, sebenarnya di yang tadi jelas sama Dokter Aiman itu memang di dalam tubuh kita ada ekosistem bakteri lah yang hidup. Oke. Kayak kita bisa jadi tai tuh bisa jadi tai. Boleh Ngomongin nggak tainya lihat gitu saya? banget. Bisa menjadi tai ya, karena ada bakterinya kan, ada bakteri E. coli, dan semua bakteri itu mereka saling berhubungan, saling komunikasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Bakteri di usus sama di kulit saling berkomunikasi, bakteri di kulit sama di otak saling komunikasi dan lain-lain gitu. Menarik banget ya. Nah. Ini seru sih. Oh, Kalau saya ini merasa ini seru. Pembahasannya akan panjang nanti ada Saya terkait merasa dengan seru. obesitas dan lainnya lah, panjang banget lah kalau dibahas soal ini. Seru. Karena ketika milih spesialis kan pasti Benar. melihat mana yang beresonansi sama kita. Kan? Betul. Sebenarnya kayak saya lebihnya cari yang life balance sih sebetulnya pada saat itu ya milih spesialisnya. Jadi kebetulan waktu sekolah nggak ada jaga malam, makanya milih spesialisnya salah satu pertimbangannya. Dan waktu itu ini jujur aja ya gitu. Jadi lebih karena biar sekolah malam. Kalau profesor saya lihat, mohon maaf, awalnya salah satunya itu. Cuman dilihat ke depannya gara-gara pertama resistensi antibiotik tadi. Iya. Karena ternyata tahun 2030 kita bilangnya ini silent pandemic, diperkirakan ada 30 juta orang meninggal gara-gara resistensi Sama antibiotik. antibiotik. Jadi bakteri-bakteri sekarang tuh udah banyak yang kebal antibiotik gitu. Ya karena sembarangan minum ya. Betul. Nah, saya juga tahu apa namanya si bakteri ini, baru sadar lah ya, maksudnya si bakteri itu baik untuk
tubuh terutama untuk si anak itu pas saya kan kenal dia itu baru kan kayak setahun belakangan. Kenal Dr. Aiman baru setahun belakangan. Terus sempet diskusi tentang kalau lahiran normal gimana sih gitu. Nah terus habis itu Ke dokter Aiman? enggak, misalnya diskusi-diskusi tentang mikrobiom, terus tiba-tiba kita discuss masalah lahiran. Nah kan kalau kita menolong partus, menolong lahiran itu kan biasanya emang ngebersihin kotoran atau pup dari ibunya kan. Dan biasanya kan kalau ngeden tuh kayak ibunya tuh malu buat ngeden. Karena malu buat kayak aduh nanti keluar pupnya gitu. Gak apa-apa bu, saya tampung kok, tenang aja. Which is biasa juga kan? Which is biasa aja. Dan itu hal yang normal kan. Misalnya lagi ngeden, gak apa-apa emang posisi dan rasa ngedennya kayak mau BAB aja. Besar, ya, dan kalau ada BAB ya kita tadahin gitu. Kayak gak apa-apa bu, saya ambil terus kita elap, yaudah kita buang gitu. Nah ketika si anak itu lahir, dia kan akan kena flora normal dari si vagina ibunya dan juga dari pup ibunya. Which is itu sebenarnya punya manfaat buat anak itu. Iya. Salah satunya menurunkan resiko dari dermatitis atopi atau eksim. Gitu. Itu menarik banget sih. Nah, makanya nyambung tuh semua tuh. Nyambung. Tapi kan baru setahun kenal. Kalian kenalnya di mana? Awalnya dari TikTok sih awalnya. Jadi dulu Gaga ngelihat Ihsan di TikTok tuh heboh banget jaga IGD. Dia setiap jaga IGD mengeluh gitu. Paham, saya juga lihat. Dulu marah tuh dia. Betul, marah. Terus kebetulan pada saat itu saya udah mungkin lebih main TikTok duluan. Nah dulu tuh juga suka ngomel-ngomel. Oh dia juga suka ngomel-ngomel. Suka ngomel-ngomel. Cuman bertambah usia makin capek. Terus muncullah makhluk satu ini gitu. Yang ngomel-ngomel juga. Terus jadi banyak membandingkan gitu. Oh ini ada lagi dokter ngomel-ngomel di tag. Berantem lah di ring tuh kalian. Berantem lah di situ. Akhirnya pukul-pukulan gitu. Jadi teman akhirnya sekarang gitu awalnya. Yang ini duluan, chat duluan. Anda apa dokter Iksan? Dulu siapa ya San? Nggak tahu jujur. Oh nggak tahu. Kayaknya dia nge-follow. Nge-follow. Terus makasih Dokter Aiman sudah memfollow Oh, saya gitu. Akhirnya kalian follow-followan. Betul, di TikTok pada Temen saat yang itu. Yang ketiga, Dokter Alip. Ini gimana ceritanya dia? Itu kayaknya lagi di laut ya. Iya. Nggak tahu ya sekarang di mana ya tuh makhluk ya. Tenggelam kayaknya. Enggak kok bisa bertiga akhirnya. Nggak tahu, nggak sengaja juga. Jadi emang waktu itu kan memang aku sama Alip itu posisinya lagi internship, lagi magang kan yang sempat aku ceritain. Nah terus tiba-tiba bersinggungan lah dengan beliau ini yang dia juga posisinya lagi sekolah ya. Lagi sekolah spesialis. Lagi sekolah spesialis. Mikro ini. Iya. Ya udah tek-tekan terus kayak aku kan posisinya jaga IGD. Terus habis itu kayak ya udah saling balas-balasan aja. Jadi dari situ kenal terus berlanjut bikin lagu deh sekarang. Lah kok cepet banget tiba-tiba bikin lagu? Iya. Oh ini bandnya The Bacteries ini ya? Oh bukan. Salah info nih. Salah info The Bacteries. Namanya Saliman ya kalau salah ya. Saliman. Saliman. Apa tuh Kan Saliman? Sanya Ihsan, Linya Alip, Mannya Aiman. Sanya Iksan. Linya Alip. Lebih ke nggak bisa mikir aja sih. Lebih gak tau pilihan lain sih sebetulnya. Gak tau pilihan lain sih. Siapa sih yang punya ide buat nyanyi bareng? Dia. Saya. Tiba-tiba aja lagi ngobrol-ngobrol. Tapi jujur ya pada saat itu dia buat lagu yuk. Terus ya udah aku oke aja kan nggak bakal dibuat lah gitu. Tiba-tiba nggak sampai seminggu dia kasih lirik lagu beserta nadanya. Aku kayak, nah karena Dokter saya Iksan yang ngirim. betul. Iya. Karena concern saya adalah banyak orang tuh ini kan lagunya tentang RJP. Pure tentang RJP. Betul. Kita satu-satu ya. Satu-satu ya. Terlalu banyak ya. Pelan-pelan. Anda mau nyanyi bareng teman-teman. Benar. Bikinlah grup. Betul. Temanya apa ya? Menarik ya. Kan dokter. RJP aja. Karena dia kan Resusasi jantung paru apa sih? resusitasi jantung paru. Iya benar. Yang diginiin kan. Karena muka dia kan IGD banget kan gitu. Jadi disangkut pautin IGD sama ya. jantung terus. Makanya dia buat soal si RJP ini lagunya. Ini udah rilis belum sih lagu RJP ini? Gimana San? Menuju rilis. Coba-coba liriknya kayak apa? Gimana? Coba Lu jangan. Aduh, saya kasih tahu background story-nya dulu ya. Aku kena serangan Jantung. Maksudnya. Nggak, kok dia happy banget mau ceritain lagunya? Jadi, nah ini salah satu concern saya adalah masalah si serangan jantung. Ya kan? Iya. Kan saya berulang kali menceritakan di sini masalah serangan jantung, teman-teman. Iya. Nah, masalahnya Indonesia ini banyak orang yang belum tahu kalau henti jantung itu harus di RJP. Kebanyakan ditepok-tepok tangannya atau ditepok dadanya dan lain-lain. Termasuk kalau orang tenggelam. Kalau tenggelam biasa kan ditebalikin. Padahal tenggelam itu bisa tenggelam kering, which is air itu nggak masuk ke dalam paru-paru. Jadi kalau misalkan tenggelam itu ada dua jenis, tenggelam basah sama tenggelam kering. Nah tenggelam kering itu terjadi karena laryngospasme, penyempitan pada laring, saluran nafas kita. Ya akhirnya orang itu nggak masuk air tapi nggak masuk udara juga. Nah kalau udah kondisi kayak gitu harus RJP. Intinya semua kondisi nggak sadar, nggak ada denyut nadi, udah RJP aja gitu. Liriknya. Nah
Jangan jatuh, jangan pergi. Jangan jatuh, jangan pergi. Iya. Ayo semua siap beraksi. Ya, jadi ada Aha. liriknya, tapi ketukannya ketukan 120 kali per menit, which is ketukan buat RJP. 120 BPM. Iya. Biar kalau ada orang sakit Iya, ini stop dulu. Setel dulu Kita lagunya. setel dulu. Iya. Ada bau Spotify nggak? Spotify nggak gitu. Jangan takut. Iya. Makanya nadanya bahagia banget, tapi lagi nyelamatin Iya. manusia, jadi biar tetap semangat. Biar tetap gitu. semangat dan biar masuk Udah ke itu semua ide dia, Bang. kalangan. Anak Aku kecil, nih nggak pengen sebetulnya, SMP, cuman nggak SMA. apa-apa. Tapi untuk punya 120 BPM itu jenius. Keren. Karena ketukan lagunya Memang sesuai Ihsan dengan nih, luar biasa ketukan ya. ini. Ini semua ide Ihsan Jangan tuh. ragu, jangan pergi. Iya, Jangan Abang mau jatuh. dengerin. Ini aja liriknya aja. Jangan jatuh, jangan pergi. Jangan jatuh, jangan pergi. Iya. Ini orang mau RJP nih. Iya. Lo jangan sampai jatuh lo. Iya, Dan jangan pergi Nah, lo. jatuh ke bertemu dengan pencipta gitu loh. Jatuh lebih bawah. Oh, ini tersirat Ada kiasan. makna, benar. Ini jujur aku yang nyanyinya baru tahu maksudnya. Oh gitu. Karena semuanya perintah. Maksudnya kayak, ini pokoknya nyanyiin lagi lagu. Nah, jangan jatuh, jangan pergi. pergi. Oke, artinya jangan sampai lo meninggal dunia Iya. dong. Jangan jatuh, jangan pergi, jangan pergi. Oke, Oh. lalu next. Ayo semua siap beraksi. Ayo semua siap beraksi. Itu semua orang yang Iya, ayo semua siap-siap gitu. Bantu. siap-siap kita mau RJP. Iya, kita mau RJP. Karena RJP nggak bisa sendiri. Semua harus ada bantuannya. Oh iya. Kan capek RJP tuh. Oh, masih biar gantian. Biar gantian. Atau bisa nelfon ambulan. RJP harus gantian ya, baru tahu gue tuh. Kalau nggak capek banget soalnya. Capek banget. Oke. Lalu. Ayo semua siap beraksi. Ayo semua siap beraksi. Siap-siap Pelan- RJP nih. Iya. Oke. Pelan-pelan ikut irama. Heeh. Ya, Karena 120 Ayo, BPM. Pinter. Kita Bisa nih. susun lagi bersama. Susun tangan. Iya, kita susun ada irama ketukannya lagi supaya Oke. 120 kali. Karena kan henti jantung 0 dong Oke, BPM-nya oke, kan. kita susun lagi nih. Oke. Ya, Lalu terus diulang lagi refnya 2 kali. Jangan jatuh, jangan pergi. nggak keburu gini dong. Kah? Kan harus gini juga. Kan tetap 120 kali. Oh, Dari itu awal sambil. tuh iya. Oh. Jangan jatuh, jangan pergi. Ayo semua siap beraksi. Terus habis itu udah lagi. Jujur baru tahu. Kemarin nyanyiin nggak tahu maksud dan tujuan lirik ini tuh apa, ya udah nyanyiin aja. Iya. Oh, ternyata Tapi- begitu. Tapi ini keren. Bagus, ini bagus. kayak Dokter Tri kemarin Mm-mm. ngomongin soal racun ular itu jangan diisep kan, Iya, tapi iya. dipapah kan, kalau usah dikasih papan nih. Iya, Dimobilisasi. di Dimobilisasi, Di lidah, dimobilisasi. iya. Ini kan sama. Bener. RJP itu yang bener Emang kayak luar gini. biasa sih. Karena Ihsan ini. nah terus habis itu jangan jatuh, jangan pergi. Ayo semua ikut. Ayo semua siap beraksi. Ritme mulai kembali reda. Sebaiknya kau jaga. Oh, jaga karena- irama. Karena dia mungkin denyutnya udah mulai Udah dibangun. balik. Udah balik. Iya. Oh, Jadilah wow. sembuh dia, jaga irama. Karena susah ngedukasi RJP kalau kita kayak kasih tahu, udah tolongannya 100 sampai 120 kali per menit, nggak masuk ke otak kita Gen Z. Kasih lagu masuk dia. Rencananya mau bikin penelitian soal lagu ini kan. Nah, nanti saya bikin penelitian. Penelitian apa nih? Saya bikin Nggak ngerti penelitian. juga sih. Bayangan saya adalah saya pengen melihat seberapa persen sih atau seberapa banyak pengaruh dari lagu ini terhadap pengetahuan masyarakat tentang RJP. Oh, seberapa Gitu. orang jadi ngerti soal RJP? Bener. Nanti kita publikasi. Saran gue ya. Gak usah dirilis kan. Jangan dong. Saran gue karena kan ini orang nggak tahu nih. Hmm. Dokter Tri itu yang dokter ahli racun ular itu, dokter ular datang ke sini, dokter ular Dokter lagi. emergency, Iya, medik. dokter emergency Medik. datang ke sini ngomongin soal racun ular itu karena dokter Iksan sebenarnya dibantuin lah, dikoneksikan lah. Nah, kayaknya seru tuh ngomong ke dokter Tri. Dokter Tri saya ada lagu Oh soal iya, pas racun banget ular. emergency. benar. Kita ajak apa di video klip ya? Boleh. Dokter Tri. Nanti setelahnya Bang Adit Oh buat iya, boleh MV-nya. tuh. Bagus ya. Oh, jadi Yes. terlibat nih gue nih. Terlibat nih tiba-tiba. Demi edukasi masyarakat? Mm-mm. Yes. Jangan betulan ya San. Gak pengen ada video klip nyanyinya udah cukup ya. tapi kalian kan udah mulai sibuk banget. Daya tahan tubuh ini kah jadi ada masalah kah sekarang? Ya biasanya makanya saya bawa yang anget-anget sih. Bang Adit gimana? Waduh cepet banget tuh. Bentar dulu ya. Dari kemarin nih bintang tamu gak ada yang bridgingnya tuh pelan-pelan dikit kayak gitu loh. Gak langsung ke situ juga gitu. Ntar dulu. Iya tapi kalau saya sih kan suka ngerasa nggak enak badan nih. Ya namanya juga orang Indonesia ya mikirnya Oke. masuk angin. Oke. Makanya yang dibawanya kan ini bejo yang jahe merah. Oke. Nah sebenarnya nih satu-satu dulu ya. Masuk angin tuh ada apa enggak? Oke, jadi kalau masuk angin itu kita sebenarnya definisinya ada kumpulan dari gejala. Oke. Jadi kumpulan dari gejala yang gak enak badan lah.
termasuk dalam common cold atau infeksi virus, kemudian mungkin disbiosis dari bakteri di usus kita, ujung-ujungnya pergerakan dari ususnya itu melambat karena masalah dari disbiosis mikrobiota tadi, akhirnya jadi bikin kembung dan lain-lain. Sebenarnya itu adalah kumpulan gejala sih, bukan satu spesifik Bukan penyakit. Benar. Dia itu bukan bahasa medis lah. Masuk angin itu bukan bahasa medis, bahasa di masyarakat lah disebutnya masuk angin gitu, kumpulan gejala yang tadi Isan jelasin. Oke. Nah kalau pakai bejo ini kan ada jahe merahnya. Kalau itu yang variannya jahira namanya. Jadi jahe merah yang jahira. Karena orang nggak tahu tuh dia ada jahe yang biasa, ada jahe merah yang jahira. Nah ini yang jahira yang paling mantep nih. Oke. Tapi kalau misalnya tadi dengan semua gejala kembung, dengan jahe oke tuh bisa lah ya. Membantu sih karena dia menghangatkan tadi. Jadi ya pada dasarnya sebenarnya kayak cabai lah, kan ada cabai sama aja semua cabai, tapi ada cabai yang lebih pedas, ada varietas yang nggak terlalu pedas sama kayak Varietas jahe. ya bahasanya tadi ya? Varietas Oh, lah. varietas. Jahira Oke. ini setahu aku salah satu varietas di jahe merah yang memang dianggapnya tuh yang berkualitas lah gitu. Dan di jahe ini banyak penelitian terkait jahe itu sendiri, ada kandungan zat aktif ya Sannya. Gingerol sama sogol ya kalau nggak salah ya, ada 2 zat aktif itu Sogol. yang memang secara riset nih masih diteliti sampai sekarang. Yang pertama dia punya efek anti peradangan lah bahasanya, Antiinflamasi. antiinflamasi sama punya efek antioksidan tadi. Nah kenapa harus yang jahe merah? Jadi jahe merah ini kandungan zat aktif yang 2 tadi lebih tinggi dibandingkan jahe biasa yang buat masak gitu. Oh. So that's why kenapa milihnya jahe merah, karena zat aktifnya lebih tinggi, jadi efek hangatnya tuh lebih cepat terasanya gitu. Jadi nggak cuma asal pedes ya. Kadang orang Nggak mikir cuma- karena yang pedas gitu nggak juga ya. Jadi ada alasan ilmiahnya lah kenapa Oh. sih kalau kita konsumsi jahe itu terasanya panas, enakan, karena ada penelitian terkait dengan si jahe itu sendiri. Tapi kenapa jadi sendawa ya? Kalau minum jahe merah. Karena terkait sama tadi, jadi ada hubungannya nanti sama peristaltik usus dan lainnya gitu kan, banyak gas di pencernaan, habis itu kan gas keluar bisa jadi sendawa atau ya Kentut. flatus lah, kentut bahasanya gitu. Artinya tuh bukan masuk anginnya masuk terus terperangkap gitu, tapi memang ada reaksi-reaksi di badan yang menyebabkan menjadi bergas. Betul, jadi kembung. Jadi sebenarnya masuk angin itu sendiri kan macam-macam, ada bisa tenggorokan nggak enak dibilangnya masuk Infeksi, angin, common cold atau tadi. kembung lah bahasanya dibilangnya masuk angin gitu. Dan sebetulnya pada dasarnya si masuk angin itu sendiri kalau dari mikrobiologi itu paling sering penyebabnya virus. Oke. Sedangkan virus obatnya adalah daya tahan tubuh kita. Makan, minum, tidur, istirahat, sholat, berdoa. Betul Oh. gitu. Ya bisa dibantu lah sama misalkan konsumsi yang hangat-hangat kayak jahe. Membantu meredakan tadi. Tapi gitu. ada nggak virus yang bisa diobati sampai mati? Jadi pada dasarnya jadi nggak semua, beda sama bakteri ya. Jadi virus ini menariknya nggak semua virus punya antivirus Oke. gitu. Dan pada dasarnya kalau virus-virus yang simpel kayak common cold atau misalkan common cold flu itu sendiri deh. Flu itu kan nama penyakit yang disebabkan influenza. Iya. Terus kita sebut ada juga yang namanya pilek. Jadi gejala pilek sama flu kan kita susah bedain. Nah, Oke. pilek itu sendiri penyebabnya tuh ada puluhan bahkan ratusan virus gitu. Oke. Yang sebetulnya ini ada di lingkungan kita sehari-hari gitu. Oke. Cuman di kondisi misalnya kita lagi drop, kecapean dan lain-lain yang imun kita lagi drop, yang sebetulnya kalau misalnya kita sehat nggak kenapa-napa, karena tubuh kita lagi drop, imun lagi drop, si virus itu bisa menginfeksi. Jadilah muncul si gejala masuk angin tadi kayak gitu. Oh itu kalau virus menyebabkan gejala masuk angin. Betul. Maksudnya bisa gitu. Virus- Bisa, Oh. dan tubuh kita bakal mengeliminasi si virus yang menginfeksi sel kita gitu. Setelah beberapa waktu. Makanya biasa kalau sakit masuk angin flu kan beberapa hari kan, itu proses tubuh untuk membunuh si virusnya. Dan gejala yang ditimbulkan itu sebetulnya bukan virusnya, tapi reaksi tubuh Tubuh kita. terhadap virusnya. Betul. Oh kayak dulu Gitu. COVID, badai Betul, sitokin itu badai ya. sitokin. Sebenarnya kan itu reaksi yang dikeluarkan tubuh untuk membunuh virus, tapi berasanya sebagai gejala di tubuh kita kayak gitu, kayak demam dan lainnya. Teman saya sempat sakit lama, dikasih antivirus, nggak sembuh-sembuh. Sakitnya? Semadaf apa dikasih? Mulai agak kepikiran sih pasti kayak gitu. Tapi ngomongin masalah virus, Iya. sebenarnya kan mungkin masih banyak masyarakat Indonesia yang punya stigma terhadap HIV ya. Oke. Takut gampang menular lah, takut Oke. gampang untuk
ya menular lah gampangnya. Tapi padahal ada satu virus yang sebenarnya lebih jauh gampang menular, yaitu hepatitis B. Dan case-nya itu juga banyak di Indonesia, terutama pada orang tua. Jadi mungkin zaman dulu itu alat-alat nggak bersih atau penurunan dari orang tua ke anaknya, sehingga kasus hepatitis B itu dia banyak, ujung-ujung baru ketahuan pas udah usia tua. Nah, ketahuannya itu ya masalah di hatinya, bisa jadi cirrhosis liver dan lain-lain. Jadi memang kalau punya rencana mempunyai anak, ya tadi aku bilang triple eliminasi yang harus dicek di puskesmas itu wajib sih hepatitis B. Dan ngomongin HIV itu juga menarik sih, karena salah satu edukasi yang terlama yang pernah aku lakukan di puskesmas itu tentang pasien HIV. Edukasi bahwa jadi waktu itu dia pernah konsul lah. Ada seseorang pengen konsul untuk masalah HIV-nya. Kalau HIV itu kan sebenarnya ketika seseorang itu melakukan hubungan yang beresiko atau tindakan yang beresiko, dia kan sebenarnya boleh screening. Dia kena HIV atau enggak kan. Di puskesmas itu boleh banget gratis tuh. Nah, tapi kita memang ada window periodnya kalau HIV itu. Kapan dia bisa dicek dan kapan memang ada gejala tambahannya gitu. Jadi memang kadang mungkin orang tuh takut untuk setelah melakukan tindakan yang beresiko kemudian dia pengen langsung cek, padahal itu masih dalam masa atau window period yang kita belum bisa menetapkan hasilnya itu. Cuman mungkin gak apa-apa kali buat teman-teman semua yang punya tindakan beresiko tadi untuk ngecek tentang HIV itu. Sama mau nyambungin dikit kata sekalian edukasi. Jadi ada beberapa penyakit yang bisa dicegah oleh vaksin, salah satunya hepatitis B. Gitu. Jadi ya buat teman-teman kalau ada kesempatan buat vaksin, lakukan vaksin. Jadi kan contohnya kanker. Jadi ada 2 kanker yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Ya virus hepatitis lah, B sama C sama HPV. Dan semua itu bisa dicegah oleh vaksin. Jadi ya semoga nanti lebih aware lah untuk melakukan vaksinasi. Wah, ini pas banget nih ada Bejo juga ya. Imobilisasi berarti imobilisasi. Gak enak badan. Kirain digigit. Kirain digigit. Makanya kayak bisa ular gitu. Nggak, saya nih dari kemarin dikasih syuting mulu sama Fitri. Wah, parah banget. Iya. Hari ini saya minta sama Fitri, boleh nggak jam 7 saya sudah pulang. Karena saya mau main kartu di Tebet. Wah, kacau. Terus Fitri bilang, stay nggak? Terus abang gini. Anjing dong gue. Stay nggak? Gitu. Terus ya udahlah. Gue bilang sama Fitri, ya udahlah. Besok kan gue lagi libur. Selamat. Akhirnya mainnya besok. Tapi pulang lagi malam terus. Jadi makanya lagi kurang ngerasa nggak enak badan. Berarti minum angkat-angkat dong. Iya, sabar ya. Langsung ya. Kalau saya sih saya taruhnya di tas soalnya kan. Nah karena kita lagi ngobrol di sini, terus ada Bejo juga, langsung aja saya minum. Perlu dibikinin lagunya nggak? Perlu dibikinin lagunya? Nggak usah. Lagu soal apa nih, Jahe? Nah, saya udah siap gini. Kan posisinya sama. Langsung aja gini nih. Kerasa angetnya. Langsung anget Kerasa angetnya. Karena ada apanya Dokter Aiman Alatas? Jahe Jahe merah. Jahe ini emang jahe merah terbaik nih. Membantu meredakan masuk angin. Oh iya benar. Perut kembung, pegal-pegal, sakit kepala, mual. Oke. Meriang dan membantu melihara daya tahan tubuh. Oke. Wah enak banget. Langsung anget. Tapi memang sekarang tuh banyak yang datang karena nggak enak badan gitu waktu jaga di puskesmas gitu nggak sih? Banyak. Nggak enak badan, demam. Saya kalau gini deh. Ini banyak banget yang datang ke IGD kan karena masalah demam. Apalagi demam 1 hari, setengah hari gitu kan. Nah kalau kita tuh sebenarnya mendefinisikan demam adalah respon dari tubuh kita. Karena demam itu sebenarnya ada 4 sih saya baginya. Yang pertama dia karena infeksi. Yang kedua dia karena autoimun. Yang ketiga karena tumor. Yang keempat karena faktor eksternal. Nah faktor eksternal apa tuh? Misalkan dehidrasi. Terus habis itu kepanasan dan lain-lain. Itu bisa bikin demam. Tapi demam itu sebetulnya paling banyak disebabkan karena infeksi. Terutama infeksi virus. Nah waktu itu saya pernah tuh datang. Datang kondisi demam. Saya tanya, udah berapa hari? 2 hari dok. Saya gali-gali. Ternyata demamnya demam panggung. Sumpah udah serius kayak ini Ihsan pintar banget gitu ngejar. Gak bisa dong dia apa-apain di IGD. Gitu. Susah. Bener, ya kan? itu karena faktor eksternal. Faktor eksternal. Demamnya demam panggung. Iya. Lucu ya dia ya sekarang ya. Kaget juga. Ayo udah semua berbaris. Jangan. Luar JP juga. Ngancam gitu. Abis ini sutradaranya Bang Adit loh buat
MV-nya. Oh gitu ya. Oh iya, langsung ngomong Malam tanpa- Minggu Miko, no. MV, RJP, yes. Mantap. Tapi video klipnya idenya gimana dong lagu itu? Pasti ada RJP kan. Iya dong. Tapi lucu kalau nggak ada nggak sih? Lagunya soal RJP. Tapi nggak ada OJP-nya. Nggak ada RJP-nya. Bagus tuh. Coba jangan jatuh, ada yang jatuh. Kayak terlalu expected nggak gitu? Oh. Lagu soal RJP ada RJP. Oh tapi justru Tapi kan edukasinya edukasi. di situ. Gimana ceritanya kita nggak mengedukasi. Bener, gitu. bener. Tapi maksudnya kalau orang masuk angin datang ke puskesmas itu ada juga. Ya ada kan. Atau dimenduga-duga gitu, kayak saya masuk angin deh dok. Gitu. Iya kan kalau misalkan kita bilang masuk angin itu kumpulan dari gejala kan, ya kita perbaiki gejalanya. Misalkan dia merasa demam, merasa nggak enak badan, ya kita perbaiki aja. Tapi kan balik lagi, sebenarnya pada dasarnya kalau ya tadi infeksi itu paling banyak kan karena virus kan. Virus itu obatnya tadi makan, minum, istirahat, sholat, tidur, berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala karena kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ya. Betul. Nah, Tadi ya demam udah. panggung lu. Nah ya udah kalau kayak gitu, apalagi ya baru demam sehari 2 hari, ya dievaluasi dulu aja sambil dikasih obat anti demam. Kalau misalkan memang ada perburukan, ya kita evaluasi by penunjang, contohnya diambil darah gitu. Oke. Mungkin nggak enak badan, ngerasa masuk angin, karena sebenarnya kurang tidur. Jadi ya kayak tadi saya jelasin, pada dasarnya terjadinya infeksi itu awalnya salah satu faktor dari kita, bikin imun kita drop. Nah, salah satu faktor yang bisa bikin imun kita drop itu kurang tidur. Kadang tuh mungkin kita mikirnya, oh udah tidur cukup nih 6-8 jam sehari. Iya. Tapi pertanyaannya kualitasnya benar atau enggak gitu. Iya. Ada yang tidurnya cukup, tapi ya tidurnya tidur ya kucing ya bahasanya yang kayak ayam Siapa jadi kucing? udah berubah. Siapa jadi kucing? Bener tuh, buang air di pasir kan? Iya, tidur tapi buang air di pasir. Kayak Jadi kucing. tidur ayam gitu. Tidur Jadi kan ayam. ada fase tidur kan ada light sleep, ada deep sleep, terus ada rapid eye movement. Nah, siklus itu tuh harus terus berlangsung kan biar kualitasnya bagus. Cuman mungkin ada berbagai faktor yang kelihatannya tidurnya cukup tapi kualitinya nggak cukup, yang akhirnya pas bangun badan tetap nggak enak gitu. Iya, Dan akhirnya bikin imun turun, salah satunya karena kurang tidur tadi atau kualitasnya nggak bagus. Nah, saya lagi rajin baca buku kan. Buku apa? Ada buku cerita gitu, fantasi gitu. Oke. Lalu seru banget. Baca buku satu lembar langsung ke lembar berikutnya kayak gak mau lepas gitu. Oke. Nah tapi kan udah wah itu sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi kan. Tapi udah harus tidur kan. Nah gara-gara mikirin cerita selanjutnya apa jadi gak bisa tidur. Ya kepikiran Sama aja ya. kayak nonton drakor kali ya. Iya kayaknya gitu ya. Iya. Jadi apa ya episode selanjutnya ya? Iya. Nah itu tuh 3 hari ke belakang lah, 3-4 hari ke belakang jadi keganggu tuh tidurnya gara-gara itu tuh. Tapi memang benar bangunnya gak enak. Bangunnya jadi nggak enak gitu. Mungkin tidurnya cukup. Terus mungkin jadi stres juga secara nggak langsung. Stres mikirin nih selanjutnya apa ya gitu. Ada hubungan dengan kortisol nggak tuh? Ada. Apa tuh coba jelasin? Oh, lo ngetes gue ya ceritanya. Kan dokter spesialis. Betul. Iya. Kita gali ilmunya. Iya betul. Kan briefing tadi. Benar. Iya. Gak salah. Betul bang. Udah ada tadi. Jadi stres. Jadi betul. Jadi misalkan kita liburan lah bahasanya. Kita liburan. Tapi kan suka kepikiran kerjaan atau hal di rumah. Itu sebenarnya stress low grade lah bahasanya. Yang sebenarnya nggak ganggu-ganggu banget. Tapi ada di otak kita. Nah pada dasarnya stres kronis yang berkepanjangan kayak gitu. Tetap meningkatkan hormon kortisol tadi. Nyebabin yang namanya disregulasi imun gitu. Jadi imunnya jadi drop. Ya akhirnya bisa jadi infeksi yang tadi Isan jelasin panjang lebar. Nah Gitu. itu karena kemarin kan apa gue lagi stres ya. Terus pagi-pagi mau cek darah kan. Karena ada pengobatan lain lah. Terus habis itu mikir apa gue cek kortisol juga ya. Ternyata ada soalnya. Ada pengecekan kortisol. Pagi kalau nggak salah. Tinggi tuh bang. Nah ternyata normal. Alhamdulillah. Tapi gue baru tahu tuh. Kita bisa cek stres Bisa. apa kita. Bisa. Karena katanya orang kalau stres hormon kortisol naik. Naik, betul. Oh. Berarti kalau tinggi tuh orang stres banget gitu ya? Bisa jadi. Tapi bertanya, kan aku maksudnya nggak pernah bersinggungan dengan kortisol itu kan. Apa korelasi kita ngecek kortisol dan itu sebagai pertanda untuk apa? Untuk intervensi apa? Jadi mungkin intervensinya bukan intervensi terapeutik ya gitu. Sebenarnya ini kan jatuhnya ke lebih patologi klinik ya. Cuman pada dasarnya penanda berarti kalau hormon kortisol tinggi kaitannya sama stres tadi,
berarti ya harus ngubah gaya hidupnya tadi, apa penyebab kortisol tinggi. Dan stres tuh nggak selalu dari otak, kurang tidur juga mempengaruhi stres tubuh kita kan. Ya. Kortisol jadi naik, berarti gaya hidupnya yang dicek, tidurnya apakah cukup atau enggak, atau stres karena kerjaan atau lainnya, yang diharapkan mungkin pengecekan selanjutnya kortisol jadi turun. Karena bahayanya kalau long term bikin imunitas disregulasi imun gitu, jadi imunnya turun, nanti efeknya jadi kemana-mana, gampang sakit, gampang capek, pegal-pegal gitu. Karena badan under stress terus. Betul, Karena badan hormon under stress. kortisolnya kemana-mana tuh. Hormon kortisolnya, dan kalau nggak salah ada istilah namanya resistensi kortisol gitu. Karena terlalu sering dikeluarkan hormon kortisol sampai tubuh kita itu merasa kayak udah resisten sama kortisol, udah cukup nih gitu. Yang sebetulnya kortisol gunanya pas fase awal itu untuk nurunin, bantu suppress misalkan terjadi sesuatu, akhirnya pas misalkan proinflamasi ada peradangan yang manfaatnya buat nurunin peradangan itu, peradangannya jadi berlebihan gitu, akhirnya bisa merusak tubuh juga gitu. Wih, berarti stres itu bahaya juga dong. Sebenarnya stres itu kan salah satu reaksi tubuh kan, kalau stres yang akut tadi kan. Jadi misalkan ada peradangan sama kortisol dikeluarin, tujuan utamanya awalnya nurunin peradangan tadi gitu. Dan menaikkan sistem imun. Cuman kan kalau yang kita lakuin lama-lama tuh jadi kronis kan, kepanjangan tadi, akhirnya imunnya jadi bisa turun kayak gitu. Bayangin lagu RJP meledak Pasti. di mana-mana. Aku yang stres, bayangin. Meledak Pasti. mana-mana. Menteri Kayak kok- Kesehatan. Oh, Budi pasti. Sadikin. kayak hormon kortisolku naik sih abis itu. Budi Gunadi Sadikin. Budi. Nelpon Dokter Iksan. Ayo kita adain konser di GBK. Siap. RJP. Lo aja ya, San. Tapi lagu kita cuma satu RJP. Nggak apa-apa, itu aja sejam. Bayangin itu terjadi. Ihsan mungkin mau. Stres nggak? Aku stres Naik sih. nggak kortisol? Langsung naik. Kalau Ihsan sih nggak bahagia sih. Karena kayaknya demi dia. mengedukasi masyarakat Indonesia. Sejam tapi San. Edukasi. Buat dia beneran ya. Sumpah ya Bang, bayang ini ya. demi Allah nih jujur. Dalam hidupku nih dari lahir sampai waktu kecil kan mimpi pengen jadi dokter dan lain-lain. Nggak ada namanya pengen nyanyi, bikin lagu nih nggak ada gitu dalam perjalanan Nyanyi. hidup. Nggak ada tuh cita-citanya karena tahu diri suara jelek, falas gitu. Tapi Anda tahu kan, kalau udah rekaman dan rekamannya didengarkan orang, akan ada momen di mana Anda harus bernyanyi bertiga. Betul. Akan Itu ada. yang saya takutkan. Makanya doa saya yang pertama jangan sampai rilis, tapi ternyata bakal rilis. Yang kedua adalah jangan sampai viral. Kalau viral kan diundang nyanyi. Nggak, tapi pertanyaannya bagus nggak pas dengar hasilnya? Hasilnya bagus karena kan Nah. banyak diedit ya Ya, gitu. nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Terus kalau nyanyi di show live gimana? Nah, itu dia. Nah, masalahnya di situ. Ada lip sync. Kayaknya saya akan jujur dari awal. Saya nggak bisa nyanyi. Jadi kalau kalian dengerin ini semua lip sync. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Lebih jujur. Tapi jangan lip sync. Terus gimana bang solusinya? Ya nyanyi biasa aja, tapi dengan permakluman tadi. Oh. Lebih Oh. kesian yang denger sih kayaknya ya. Karena falas banget bang jujur. Enggak, Lebih Anda coba Bang Ade dengerin ya. Nggak usah. Terus kasih respon. Kalau mendengarkan itu. hasil rekaman sih pasti aman. Karena kan Aman. bisa diedit. Karena jujur kaget sih bang pas denger. Oh bagus juga ya Bagus. gitu. Terus pas nyoba nyanyiin ulang sendiri. Oh nggak jelek. Tapi nggak didubbing kan? Hah? Nggak diganti suaranya kan? Enggak lah. Oh iya kan nggak tahu kan nggak tahu. Dia dengerin kok nggak kayak suara gua gitu. Nggak Tapi ya? jadi Keren bagus. loh, dia rapper loh Bang sebenarnya. Tapi nggak tahu Bentar, selama ini bentar. apa. Di situ nge-rap. Ada. Anda nge-rap di situ. Ada. Tapi bagus sih yang itu. Bagus. Oh, nge-rap. Ada. Jantung lebih dari ginjal. CPA boy, CPA boy. Jantung lebih dari pankreas. Boom. Jujur sampai sekarang nggak hafal liriknya sih bang kalau disuruh nyanyi ulang gitu. Bisa Cuman mindset pas aja, bagian mindset. rap itu emang kok bagus gitu ya gitu. Bagus. Kalau nggak salah itu one take ya San ya. One take. One take lagi. Gila kan. Gue pengen denger dong. Iya kan? Kapan rilisnya? Seharusnya kalau video ini tayang udah rilis sih. Oke. Karena tadi kan abis donor darah. Uh-uh. Ternyata di ruangan donor darah tuh pada Jadi dengerin viral lagu. dong nih lagu. Oke, Bang. kita putar itu di seluruh PMI Indonesia. Karena dengerin Yes. lagu, kayaknya biar kita relax kayaknya ya. Iya. Terus satu ruangan disetelin lagu sama itunya dokternya. Itu bisa tuh Anda tuh. Tapi orang mau donor darah RJP. Dan kesian. Iya. Nggak jangan. Tapi kan biar darahnya keluar lebih cepat. Kan dia biar lebih tenang gitu. Bikin lagu soal donor Donor darah. Jangan ngide bang. Dia betulan buat bang betulan. Dikasih tahu sekarang bisa Tapi 3 hari donor darah lagi. bermanfaat loh. Bermanfaat. Iya, nggak ada yang bilang Benar. nggak bermanfaat. Banyak yang nggak tahu kalau donor darah itu bermanfaat. Nggak semua. Dan dapat sembako abis itu. Bukannya snack ya? Ada Betul. sembako juga sih. Tapi Ada yang nggak semua harus dibikin lagu. Udah bermanfaat ya bermanfaat aja. bisa, semua bisa dilaguin. Susu aja bisa dilakukan. Susu. Kenapa jadi susu? Gak apa-apa.
Semuanya bisa dilakukan. Udah. Kalau bejo. Bisa kita lakukan. Mbak Radit, kasih lirik. Itu gue yang bikin dong berarti. Jadi gue yang bikin. Kan abang yang bilang. Bejo. Jahira jahe merah. Jahira ye. Ya oke, tuh 2, 3. Ya udah mau. Oke, jadi tapi nggak apa-apa ya kalau suatu hari nyanyi, nggak masalah dong. Paling stres dikit aja, kortisol naik dikit aja dong. Ya berusahanya semoga jangan sampai nyanyi, jangan sampai viral sih. Tapi kan stres itu diperlukan oleh tubuh kita. Kita sebut sebagai eustress kan. Jadi stres itu diperlukan supaya kita bisa berkembang. Betul. Tapi stres itu harus berlangsung dalam waktu akut. Dia harus singkat, harus ada fase perbaikannya, dan harus bisa kita kontrol. Gitu. Makanya perlu project-project kayak gini. Benar. Supaya kita tahu ini saatnya kita keluar dari zona nyaman kita. Benar, supaya kita bisa berkembang. Mau tahu yang satu lagi, Dokter Alip itu mendukungkah? Oh dia sangat mensupport Betul, Iksan betul. gitu. Berarti Dia tuh Anda lebih sangat, sendirian ya, iya berarti? betul. Jujur pas lagi dikasih tahu mau rekaman, itu dikasih tahu H-1. Betul. H-1, H-2. Dok Aiman rekamannya di sini ya gitu. Harapan Rekaman saya apa? Rekaman apa gitu pasti bingung kan? Udah tahu sebetulnya rekaman apa. Oh, Cuman oke. di jalan, apalagi dia udah booking, udah bayar, kan lebih ke kasihan ya. Di jalan tuh masih berharap ya semoga macet atau banjir atau apa biar kayak ada alasan gak datang gitu. Buset doanya satu distrik tapi banjir. Terus ternyata berjalan lancar gitu. Lancar. Memang Allah sudah menakdirkan kita untuk mengedukasi masyarakat. Enggak. I have a very good feeling. Kayaknya ini Woi. pecah. Iya kan? Woohoo! Pecah kayaknya ini. Ini ekspresinya beda banget gitu. Ini excited banget. Sekarang itu banyak banget sejarahnya lagu jadi film. Tuh. Komang. Raditya Dika. Nambah lagi. Komang ya kan, Komang jadi film. Mendung Tampo Udan. Udan. Ya, Mendung Tampo Udan namanya itu ya. Mendung Tampo Udan jadi Di film. RJP The Movie. RJP The Movie. RJP The Movie. Dari malam minggu Miko ke RJP The Movie. Gua jadi gua. Nanti dulu ya. Kita butuh stres untuk berkembang. Penonton masuk bioskop, layar gelap, semua gelap. Nggak ada suara apa-apa, semua diem hening, terdengar suara. Langsung bayangin lagi. Deg-deg. Terus terdengar suara pelan-pelan, ada eko-eko gitu. Jangan pergi, jangan. Tahan dulu. Terus baru keluar musiknya. RJP. Apa gitu? Jangan jatuh. Oh ya itu ya. Pokoknya itu. Ada Dokter Iksan, kamera dari bawah. Jangan. Jujur takut sih. Tapi kalau hasil penelitian, kan pengennya meneliti ya. Kita pengen secara objektif ya. Oke. Kalau hasil penelitiannya bagus, keren sih. Maksudnya dengan metode yang baru, pendekatan yang baru, resultnya oke, ini pasti menarik banget sih. Betul, karena disampaikan dengan cara yang nge-pop kan. Benar. Kayaknya orang kan sekarang lebih peduli cara nyampeinnya kayak gimana. Benar. Dibandingkan pesannya apa kan. Jadi kita harus nyampein dengan baik gitu. Itu setuju sih. Oke. Nah, tapi mau penasaran nih sama mikrobiologi klinik. Berarti sempat melihat bentuk virus dan bakteri dong? Betul, jadi setiap hari kerjaannya lihat bakteri, lihat Kayak gimana jamur. bentuknya? Bakteri itu ada, kita bagi dua, ada ini tergantung pewarnaannya. Jadi kita ngelihat bakteri kan diwarnain. Oh, ada gitu. warnanya? Diwarnain, sebenarnya nggak ada warnanya, cuman kita warnain biar kelihatan bedanya. Gabut aja. Oh, bingung. Anda warnain bakteri? Warnain Iya. bakteri. Itu bakteri kaget juga kali. Kaget. Ada yang tiba-tiba diwarnain. Diwarnain, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru. Oke. Wah, ini seru nih. Terus. Nah, itu pewarnanya untuk ngelihat beda jenisnya. Jadi bakteri gram negatif biasanya dindingnya lebih tipis, jadi warnanya merah. Gram positif biasanya dindingnya lebih tebal gitu. Nah, itu pas diwarnain kita lihat, misalkan ngambil dari dahak gitu. Dahak. Terus kita warnain tuh dahaknya. Pakai pewarnaan tadi. Oh, banyak nih kita bilangnya. Misalkan yang gram positif bentuknya ada yang bulat, kita bilangnya kokus. Oke. Bulat tuh kokus. Jadi misalkan bentuknya panjang, kita bilangnya basil atau batang gitu. Misalkan bakteri kokus gram positif. Gram positif tuh yang warnanya biru, gram negatif tuh yang warnanya merah gitu. Oke. Nah itu buat kita bilangnya pemeriksaan mikroskopik gitu. Jadi yang langsung kita kabarin nih ke dokternya. Oh di dahaknya ada bakteri gram negatif, bentuknya misalkan batang, warna merah berarti gram negatif. Nah kenapa harus dikasih tahu? Karena membantu untuk pemilihan antibiotik awal. Oh. Jadi ada antibiotik yang lebih untuk bakteri yang gram negatif yang warna merah. Ada antibiotik yang lebih ke arah yang gram positif yang warnanya biru. Nanti kita lanjutin tuh di kultur. Jadi kita numbuhin bakterinya. Oh, dikembangbiakan. Dikembangbiakan yang media. Ada media agar yang warnanya merah, yang bulat.
Ada warnanya merah, ada yang warnanya biru. Pakai darah domba kita biasanya. Nanti kita bikin, terus kita swab di situ. Swab di agarnya, nanti tumbuh tuh bentuknya ada yang bulat-bulat, warna putih, ada bulat. Dikultur ya namanya. Dikultur, betul. Dengan tujuan Tujuan untuk memperbanyak dari bakterinya. supaya Kenapa harus diperbanyak? Karena tujuannya kita mau identifikasi. Ini jenis spesiesnya apa bakteri ini. kenapa harus diperbanyak untuk identifikasi? Antibiotik. Jadi antibiotik itu kan ada 2 jenis. Antibiotik yang broad spektrum, ada yang spesifik. Nah, kalau biasa kita kasih di puskesmas itu biasanya yang broad spektrum. Jadi ini antibiotik yang dia emang lebih lemah, tapi dia kena semuanya. Kena semua. Bom deh lo semua, pergi lo semua gitu. Marah tapi, tuh dia ya. Iya, tapi kan ada beberapa bakteri yang dia kuat kan, yang terhadap terhadap si antibiotik yang luas yang broad spectrum itu dia nggak kena nih, masih baik-baik aja, dia pakai tameng dia. Nah makanya kita tumbuhin supaya dia tumbuhin, bukan saya. Jadi secara teknikalnya kenapa harus diperbanyak? Jadi kita kan pakai alat lah sekarang, alat otomatis. Jadi di alat otomatis itu kita perlu jumlah tertentu untuk bisa masuk alat itu untuk diidentifikasi. Makanya kita perbanyak I gitu. see. Jadi supaya bisa diproses di alat gitu. Jadi biar kita nggak tumbuhin banyak, kita dimasukin ke alat, oke jumlahnya cukup untuk proses identifikasi. Diiden tuh di alat sama dicek antibiotik yang sesuai sama bakterinya. Oke. Gitu. Virus kan jauh lebih kecil dari bakteri. Betul. Anda pernah lihat virus? Jadi kebetulan dulu di lab mikrobiologi FKUI kita itu nggak punya mikroskop elektron. Nggak ada. Nggak ada. Cuman cara kita mengetahui virus kita ngelakuin namanya kultur sel. Jadi virus itu hidup hanya di dalam sel. Jadi kalau di luar dia nggak hidup. Makanya virus nggak bisa dibilang mikroorganisme. Dia bukan makhluk hidup. Beda sama bakteri. Jadi caranya adalah kita banyakin selnya. Dan virus itu dia cuma spesifik menyerang sel tertentu. Jadi contoh virus DBD dan G. Nah kita tumbuhin tuh sel ginjal monyet. Nanti perbanyak selnya. Terus kita masukin tuh virusnya. Nah, misalkan di dalam mikroskop cahaya kita lihat virusnya berubah warna atau mati, berarti virusnya berkembang biak di situ, kayak gitu. Biasanya kita kalau di lab sejauh ini itu. Tapi untuk ngelihat strukturnya harus pakai mikroskop elektron yang saya pribadi belum pernah lihat mikroskop elektron. Berarti seumur hidup nggak pernah lihat virus tuh bentuk kayak apa secara real, nggak pernah? Benar. Tadi kita ngelihat dari apakah dia membunuh si selnya atau tidak gitu. Lihat dari apa yang virus itu lakukan terhadap Betul. sel. Dan itu bisa. dalam proses pembuatan vaksin juga caranya kayak gitu kurang lebih. Memang bentuknya kayak apa kalau di gambar-gambar buku pelajaran textbook? Tergantung. Jadi virus itu ada macam-macam. Ada yang jadi virus dia tuh mengandung materi genetik. Jadi ada yang mengandungnya DNA aja, ada yang mengandungnya RNA aja, ada yang bentuknya kayak keren banget, yang kayak robot gitu. Ya, robot terus kakinya ada kakinya, ada yang bentuknya bulat aja, ada yang bentuknya panjang kayak Ebola tuh bentuknya unik kayak agak panjang. Jadi bentuknya bermacam-macam gitu. Artinya virus itu bukan makhluk hidup. Bukan makhluk hidup. Dia gokil, keren. Dia bukan makhluk hidup, tapi dia makanya disebut parasit. Jadi dia butuh sel orang lain, sel makhluk lain, mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan untuk bisa berkembang biak. Butuh inang lah. Butuh inang, betul bahasanya. Dan ketika dia di luar dia mati. Ya jadi ya maksudnya di luar tubuh gak hidup lagi kan? Gak hidup. Iya. Cuman dia menyebar di mana-mana. Dia misalkan di ruangan ini mungkin banyak partikel virus gitu. Contoh misalkan kita batuk, kan di situ banyak keluar bakteri, virus dan lain-lain. Terus imunnya lagi drop masuk ke tubuh kita. Jadi infeksi tuh. Gitu. Kayak kalau saya spesialis saya mau yang itu. Karena gak jaga malam. Karena nggak jaga malam. Karena saya bisa nyanyi sama Dokter Iksan. Ujung-ujungnya paling ini soal LJP ya gitu. Nggak, soalnya keren banget. Meneliti mikroorganisme. Walaupun virus bukan mikroorganisme ya. Virus termasuk mikroorganisme. Tapi tidak hidup. Kita bilangnya itu semua termasuk mikroorganisme, bakteri, virus. Tapi kita nggak bilang itu yang hidup gitu. Sebenarnya biar menggampangkan orang kebayang mikroorganisme ada bakteri, virus, sama jamur gitu. Cuman sebetulnya yang menurut aku nih sebagai dokter spesialis mikrobiologi klinik, permasalahan yang lagi penting banget sebetulnya soal si resistensi antibiotik ini. Gitu. Karena sekarang sehari-hari itu makin banyak bakteri yang udah kebal semua antibiotik. Itu bahaya. Kebal semua antibiotik. Jadi nggak ada obat yang bisa untuk bunuh bakterinya. Ada nggak penyakit yang sebenarnya disembuhkannya gampang dengan antibiotik, tapi gara-gara resisten menjadi mematikan? Banyak banget. Contoh? Paling gampang TB deh.
tuberkulosis yang sempat kita jelasin waktu itu kan. Iya. Jadi TB itu kan sebenarnya penyakit yang udah lama banget. Dari zaman dulu kala udah ada tuh. Bahkan banyak juga lukisan-lukisan yang bilang orang yang kena TB itu meninggal dalam keadaan yang beauty. Karena kan dia meninggalnya perlahan-lahan kan. Awalnya jadi kurus terus bisa digambarkan dengan lukisan gitu. Nah, TB itu sekarang makin mengalami resistensi antibiotik. Ujung-ujungnya ya obatnya lebih susah gitu. Pengobatannya jadi lama terus lebih susah juga. Oke, itu TB. Ada yang lain yang tadinya gejalanya nggak terlalu mematikan, tapi karena resistensi jadi Jadi yang mematikan? menarik sama soal si mikroorganisme termasuk bakteri ini, bakteri itu bisa menyerang semua organ. Aha. Jadi bakteri yang sama bisa menyerang paru-paru, bisa menyerang otak, bisa Tulang. menyerang kulit, bisa menyerang tulang, padahal Oke. bakteri yang sama. Apa tuh? TB tadi Nggak, contohnya. salah satunya TB, tapi semua jenis bakteri. Contoh Streptococcus pneumoniae, ada Klebsiella pneumoniae, ada Pseudomonas aeruginosa, ada ratusan bakteri lain kalau sehari-hari yang saya keluarin hasilnya itu bisa menyerang seluruh organ pada dasarnya. Yang misalkan awal-awalnya cuma di paru-paru, tapi nanti dia masuk darah. Sepsis kita bilangnya, infeksi di darah gitu. Jadi karena makin banyak dan makin susah diobati dan penemuan antibiotik nggak secepat obat kanker atau lainnya, ini jadi permasalahan. Makanya dibilangnya silent pandemic gitu. Iya. Jadi kita nggak berasa padahal ini udah membunuh jutaan orang gitu. Kalau pneumonia, Pneumonia itu ada juga yang resisten. banyak. Itu sehari-hari. Itu serem loh itu. Soalnya misalnya aku nemu ya di puskesmas, ibu udah minum obat apa? Saya udah beli obat nih di warung. Misalkan AXX gitu. Ini antibiotik dan antibiotik cuma diminum katakan sekali sehari ataupun diminum gak dihabisin. Nah, inilah yang menjadi masalah ketika orang itu mengonsumsi antibiotik sembarangan. Atau misalkan dikasih antibiotik nih dari puskesmas. Ini buat 5 hari ya Bu ya, minumnya 3 kali sehari. Berarti kan total dapat 15. Tapi dia cuma minum 9. Sisanya dikasih ke saudaranya. Yang saudaranya punya keluhan serupa. Dikiranya obatnya mungkin sama. Padahal kan belum tentu gitu. Harus dievaluasi dulu sama dokter gitu. Jadi indikasi pemberian antibiotik pun juga harus jelas. Harus ada indikasinya. Gak bisa sembarangan. Yang bahaya adalah contohnya TB tadi gitu. Misalkan Bang Adit nggak pernah minum antibiotik sama sekali seumur hidup. Terus misalkan saya minum antibiotik asal-asalan kena TB, kita terus minum obat TB-nya sembarangan, yang resisten kan si bakterinya. Terus ngobrol nih sama Bang Adit, bakterinya masih ada. Terus bakteri yang resisten tadi nular ke Bang Adit. Bang Adit terinfeksi bakteri yang sudah resisten antibiotik, padahal Bang Adit nggak pernah minum antibiotik sebelumnya. Paham, berarti Itu artinya bahayanya. karena perilaku orang-orang, kita pun bisa jadi kena. Betul. Makanya makanya sekarang kita bilang resistensi antibiotik itu sistemnya One Health. Kenapa? Karena ternak itu dikasih antibiotik. Daging sapi. Lalu Ayam. efeknya? Jadi ada sisa residu antibiotik. Jadi banyak penelitian di daging-daging itu ada residu antibiotik. Yang bener nih. Cek aja penelitiannya. Serem banget. Ada residu antibiotik. Ya sekarang lagi digalakan ya sama government ya gitu. Tapi banyak penelitian dulu, banyak residu-residu antibiotik yang tanpa sadar kita konsumsi gitu. Nggak usah deh, kemarin ada berita obat paracetamol ada di air kali mana gitu atau di itu. Jadi sisa-sisa residu-residu obat termasuk antibiotik itu bisa aja ada di bahan makanan kita tanpa kita sadari. Ya which is bisa bikin bakteri resisten. Nah, diduga Karena kalau biasa kita expose. konsumsi itu salah satu dugaannya yang mengakibatkan terjadinya resistensi antibiotik. Kenapa kita bilangnya One Health? Jadi semua dokter hewan, dokter manusia itu juga berperan dalam si resistensi antibiotik. Sebagai dokter mikrobiologi klinis, apakah resistensi antibiotik ini menjadi hal yang orang banyak harus tahu? Betul. Harus diedukasi terus. Harus diedukasi. Satu lagu buat Waduh. Satu lagu. Takut lah gue lu buat betulan nih San. Menurut Bang Adit, lagu ini akan menyentuh total berapa penayangan? RJP. Tergantung ininya, tergantung strategi kalian apa. Itu nanti mau satu-satu dikeluarin dikit-dikit ininya petikan-petikannya gitu, cuplikan-cuplikannya atau langsung keluar di Spotify atau di Atau nggak usah DSP. keluar. Langsung keluar. Langsung keluar semua. Heeh. Sebulan nih ya. Iya. Feeling gua ya. Heeh. Paling minimal 500.000 sebulan. Oh. Dalam 3 bulan 1 juta. Uss. All DSP ya. Iya. Gak cuma Spotify ya. Oke. Semua DSP kan di dashboardnya bisa kelihatan tuh. Heeh. 1 juta dalam 3 bulan. Gue takut banget. Ami Awards, we are coming. Nambah lagi orang mau ke AMI Award tuh terakhir si NPD itu tadi. Nggak apa-apa, semua kita lakukan demi edukasi. Betul lah, betul.
Ya udah, udah terlanjur, udah nyanyi, udah masuk Spotify, ya udah bagaimana lagi kan? Tapi kan Ya, lucu kita kan tuh, edukasi kita tuh. tapi sambil Betul. nyanyi. Betul. Tapi kalau Kita- boleh saran, pas manggung pertama nanti ada koreo. Ada. Oh ada. Aku sudah bikin kedua universitas kita DC sama-sama, koreo sama-sama. Oh. Kelihatan dari penyanyinya yang excited mana yang kayak Keren. Kayaknya Anda terlalu ngefans sama K-pop kayaknya ya. Sampai di banyak yang diiniin kali ya. Kita mengefans sesuatu kalau kita bisa utilize ke hal-hal lain yang bermanfaat, bagus dong. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? EXO, yes. Oh EXO. BTS, yes. Fitri. One yes. Gini-gini. One yes. Everybody yes. Saliman yes. capek banget. Smash yes. Jadi smash. Nggak apa-apa. Yes. Ya nggak apa-apa sih. Kaget Yes. aja tiba-tiba jadi smash. Cherry Bell yes. Cari bel. Nah menurut Bang Adit pertanyaan apa sih Ya di Gen Z Allah. yang kebanyakan nanya di TikTok apa? Karena itu buat lucu. gue. Pertanyaan lucu yang pernah kalian. Ini baca sendiri deh. Sini. Nih. Orang buat gue dibacain. Kan biar masuk. Iya. Fitri ini kadang-kadang ya ini kan yang nulis Fitri nih. Kadang-kadang dia nulis gue udah merhatiin dari tadi. Dia nulis apa gue udah merhatiin. Ini mau ngomong apa nih buat matador gue. Tadi dia lama banget nulis. Bikin bintang dia. Kesel gue. Lu ngapain sih? Kan gue udah nungguin. Dia gini. Gue liat. Bikin bin. Itu biar presisi. Ngapain berarti. lu bikin bintang tiba-tiba orang lagi syuting. Nih, pertanyaan lucu yang pernah kalian dapat dari Gen Z. Berarti ini maksudnya konteksnya di sosmed kali ya? Mungkin. TikTok atau apa. Kalian pernah dapat nggak pertanyaan lucu dari Gen Z? Banyak banget Banyak. sih. Kita Apa sering yang paling aneh? Sering di tag gitu loh kalau di TikTok tuh. Misalnya video apa yang aneh, terus tiba-tiba kita di tag, ya udah kita jawab tag-tagan itu. Apa Dan misalnya? Kadang tag gak jelas gitu, ditanyain soal tumbuh-tumbuhan, batu-batuan. Kayak pernah ada kejadian yang kayak gak make sense. Jadi misalkan lapangan bola tuh katanya ada yang suka menggelembung kan. Kayak airnya masuk ke bawah tanahnya itu jadi menggelembung. Ditanya, dok ini kenapa lapangannya bisa hamil? kayak gitu. Terus misalkan ada batu. Dok ini jenis batu apa ya gitu. Kayak yang gak jelas semua di-tagin aja pokoknya. Saya sih nggak se-ekstrem itu ya. Saya sih masih masuk akal sih. Semuanya soal hewan. Ada misalkan sapi sakit, ditanya, dok sapi saya sakit gitu, kucing saya sakit, ini kenapa? Itu kejadian gitu. Tapi konten Anda ada menyerempet soal lapangan bola nggak? Nggak ada, Cuma cuman jadi karena kesalahan saya adalah kebiasaan saya, jadi saya berusaha untuk nyambungin di kesehatan manusia. Padahal nggak nyambung gitu. Oh, itu pemicunya. Apa hubungan lapangan bola membelendung dan manusia? Akhirnya edukasinya soal ibu hamil pada saat itu. Apa? Coba. Ya ngasih tahu soal misalkan pengecekan ibu hamil nggak ada hubungan, maksudnya hubungannya karena nanyanya kan soal hamil gitu. Ya sambungin aja soal edukasi ibu hamil gitu. Kan jadi menarik gitu. Nah itu pemicunya. Itu. Iya, benar. makanya banyak tagin nggak jelas gitu. Untungnya ada Ihsan. Nah, Ya. semenjak ada Ihsan, jadi tagnya udah kebagi dua gitu. Alhamdulillah tugas saya mulai Berkurang. berkurang. Kalau buat dokter Iksan apa yang paling aneh? Banyak sih yang berusaha manjangin badan pakai ditarik-tarik, digantung-gantung, itu banyak tuh kayak gitu tuh. Itu nggak bisa tuh. Ya gini, kalau misalnya kita ngomongin growth spurt itu kan ada dua momen ya. Pertumbuhan yang signifikan tuh ada dua momen. Yang pertama di 2 tahun pertama kehidupan, yang kedua adalah fase pubertas ya kan. Jadi sebenarnya ketika orang tua itu pengen untuk supaya anaknya tinggi, ya faktor-faktornya harus diperhatikan dan waktunya juga diperhatikan. Gak bisa ketika udah usia 25 tahun tiba-tiba pengen anaknya nambah 10 cm, ya nggak bisa kayak gitu. Sedangkan fase growth spurt itu ada di tahap ya 1000 hari pertama kehidupan, which is adalah 2 tahun. Dan kalau di pubertas itu ya patokannya antara perempuan sama laki-laki itu beda sih. Tapi paling gampang sih kemarin tuh aku ngeliat grafiknya dari pubis sih gitu. Pubis tuh? Bulu pubis soalnya, oke. pubertas gitu. Ya itu ininya, salah satu ininya. Bener, patokannya. Oke. Nah kalau buat Gen Z kan suka nanya aneh-aneh. Ada tips nggak sih sebenarnya dari kalian? Pada dasarnya sih, kan sekarang banyak Gen Z pengen hidup sehat ya. Tapi Iya. kadang dia mencari dari eksternal. Sesimpel suplemen atau lainnya lah gitu. Jadi masa harus banyak konsumsi suplemen atau pakai apalah tertentu, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi jangan lupa basicnya.
kayak gaya hidup sehat nih yang suka lupa. Bener. Tidur cukup, makanan yang bergizi, kemudian juga jangan lupa exercise atau olahraga, itu juga salah satu bagian. Terus misalnya dari ya spesialis aku misalkan mulai sakit-sakit dikit ya jangan langsung minum antibiotik ya karena virus ya misalkan yang anget-anget atau lainnya gitu. Jadi itu bisa untuk memberikan informasi bahwa sebetulnya yang utama untuk menjadi sehat tuh dari diri kita sendiri. Eksternal itu cuma tambahan lah bahasanya. Oke. Dan mungkin juga kebanyakan mungkin anak-anak muda bukan cuma cari kopi atau matcha aja, bisa juga dengan coba jahe merah tadi untuk ngebantu supaya lebih hangat lah tubuhnya gitu. Lebih Apalagi ada nyaman. antioksidan juga kan. Juga Oke, bisa apalagi jahe merah yang Jahira. betul. Iya, benar. Varietas terbaiknya. Bajo. Oke, good luck buat kalian berdua. Ditunggu rilis lagunya udah tahu tadi tanggal berapa sih? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Jujur Pokoknya kita nggak tahu se-upload kapan aja, rilis. Se-rilisnya aja di Ini platform. apa mixing, mastering? Udah selesai sebenarnya. Mixing mastering udah? Udah semua. Ya rilis dong langsung dong. Tinggal nunggu Timo. Oh iya. Nunggu apa? Cover apa? Spotify-nya. Oh, nunggu jadwal ini photoshoot. Mau photoshoot Bukan dulu? photoshoot, nunggu jadwal upload. Oh, ada revisi cover. Aduh, gue gak sabar nih. Gue gak sabar mendengarkan dengan joget RJP. Gini dong. Terima kasih udah mampir ke sini. Sama banget. Pas banget gue abis ini mau lanjut tour lagi. Abis break nih 2 Keren. minggu tour stand up. Kita mau berangkat lagi. Itu pasti capek, banyak kegiatan juga. Gue selalu ngestok nih bejo jahe merah di depan tas gue. Karena bejo jahe merah dengan Jahira, jahe merah terbaik. Keren. Sekali take tuh tadi. Terima kasih semuanya ya. Thank you so Makasih. much Bang Adi. Jangan lupa menonton, jaga irama. Itu udah di Oh iya.